Videotron Anies Baswedan. Tak sampai 24 jam, Videotron Anies Bubble diturunkan. Aksi geng motor di Bali kian brutal. Kali ini seorang pemuda asal Kampung Baru, Singaraja, Buleleng, Adi Krismawan, ditemukan tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat negeriku, jumpa lagi bersama gua Ade di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Pekan ini 5 berita paling populer datang dari pemilihan presiden, dinamika politik tanah air, berita duka dari Brimob, dan satu juga berita duka dari Bali. Gak usah banyak pembukaan, ayo kita mulai dari berita kelima. Berita kelima dari Bang Marwarar Sirait. Dia meninggalkan PDI Perjuangan, katanya pengen mengikuti jejak Jokowi. Nggak tahu maksudnya seperti apa. Mau mengikuti pilihan Jokowi atau mau seperti Jokowi? Masih misterius. Marwarar Sirait resmi mundur dan pamit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia pamit setelah hanya beberapa hari lagi pemilihan presiden. Nah, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, memberi sinyal mengajak Marwarar Sirait masuk ke partai yang kini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, yakni Kaisang. Dalam sebuah unggahannya di media sosial, Raja Juli bersama dengan mantan PDIP juga, Budiman Sujatmiko, menyaksikan konser band Dewa 19 di Magelang. Nah, dari sana si Raja Juli Antoni memberi salam kepada Marwarar Sirait. Apa katanya? Salam dari kami di Magelang, Bang Marwarar Sirait. Keputusan itu tidak mudah. Ini maksudnya pamitnya Marwarar dari Partai Banteng. Mudah-mudahan tepat dan bermartabat. Raja Juli juga seakan menawarkan Marwarar untuk bergabung dengan partai PSI. Perlu rumah perjuangan baru, gelar karpet merah. Wah, ini udah sinyal keras ini. Sebelumnya Marwarar mengucapkan terima kasih sekaligus pamitan kepada jajaran PDI Perjuangan. Marwarar mengaku sudah bertemu dengan Pak Utut Adianto, Pak Budianto Chen. Marwarar juga sudah mengucapkan terima kasih kepada Bu Mega, Hasto Kristianto, dan jajaran partai yang selama ini sudah mengizinkan Marwarar berbakti. Begitu beritanya. Sobat negeriku, yuk kita simak apa komentar dari netizen. Komentator pertama, Benedik. Ya, begitulah politik. Ada yang mendekat jadi kawan, ada yang meninggalkan kawan yang sudah lama berjuang bersama. No freelance, guys. Komentator kedua, pemilik akun Afro Lalala. Dahulu ingat banget Marwarar disebut bakal jadi menterinya Pak Jokowi. Namanya sudah santer, terdengar, nggak taunya yang dipilih orang lain.
Sekarang dia memilih merapat ke Jokowi Prabowo. Yakin nih? Ya, Marwarar bukan nama yang asing atau cuma sekali-sekali disebut di dunia perpolitikan tanah air. Ya begitulah namanya politik, bisa pindah dengan mudah ya kayaknya. Oke, sahabat negeriku, kita masuk ke berita keempat. Ini masih seputar pemilihan umum, pemilihan presiden. Ini dari calon wakil presiden bernomor urut 3, Pak Mahfud MD. Akun Instagram Mahfud MD diretas. Wah, dihack. Gimana nih ceritanya? Akun Instagram milik Pak Mahfud diretas pihak tidak bertanggung jawab dengan mengunggah video tentara yang sedang menyundul bola dan disertai keterangan beraksara Ibrani. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Syahril Raul Hakim atau biasa disapa Ciko, mengatakan akun @mohmahfudmd memang mengalami peretasan. Intinya ini betul dihack. Semoga saja tidak ada postingan lain yang menyesatkan sebelum akun ini bisa di stop, kata Ciko. Dia mengatakan pihaknya, TPN nih maksudnya, sedang mengurus akun Mahfud di Instagram agar bisa pulih seperti sedia kala. Sementara itu juru Kamnas TPN Oktaviandi mengatakan akun Mahfud di Instagram memang diretas. Jika ada unggahan yang mengatasnamakan beliau Mahfud MD, mohon diabaikan sampai ada pemberitahuan kembali. Ya, makin kesini makin mendekat ke masa pencoblosan pemilihan presiden, pemilihan umum ini makin banyak kejadian tak mengenakan. Apalagi dunia digital udah makin maju, udah makin kencang. Jadi ya tokoh-tokoh seperti Mahfud apalagi yang ikut langsung dalam kontestasi pemilihan presiden memang harus berhati-hati, apalagi yang memiliki akun di media sosial. Hati-hati Pak, sabar. Surprise. Sobat negeriku, kita masuk komentarnya. Ini datang dari pemilik akun Festival Hidup. Siapa sih yang niat banget bikin hack kayak begini? Coba tebak. Wah, tebak-tebak buah manggis nih. Mengarah kemana nih maksudnya Festival Hidup? Komentator kedua, hashtag lah, akun menteri saja bisa dihack. Di mana nih yang disebut pertahanan dan keamanan siber di Indonesia? Ya, makin kuat pertahanan keamanan siber, hacker-hacker juga makin jago. Oke, sobat negeriku, masuk berita ketiga. Ini berita duka. Personel Brimob meninggal seusai tradisi penyambutan. Personel Brimob atas nama Barada Andika meninggal dunia di Rumah Sakit Casan Busuri, Kota Ternate. Andika meninggal seusai mengikuti tradisi penyambutan anggota Brimob yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara. Ya, pelaksanaan kegiatan tradisi ini sudah biasa dan pesertanya sebelum mengikuti penyambutan sudah melakoni tes kesehatan dan segala macam. Sebelum pelaksanaan tradisi penyambutan, Seksi Kesjas Satuan Brimob Polda Maluku Utara sudah melaksanakan pengecekan kesehatan dan seluruh peserta dinyatakan siap dan sehat.
Itu kata Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Mikael Irwan Tamsil. Nah, dalam perjalanan kegiatan itu, Barada Andika tiba-tiba mengalami pusing dan terjatuh serta kehilangan kesadaran. Ini pingsan. Kejadian itu terjadi setelah hampir sampai di Mako Brimob Polda Maluku Utara. Setelah mendapat perawatan, Barada Andika langsung dibawa ke UGD Rumah Sakit Bayangkara dan diagnosis dugaan head stroke, sehingga diberikan penanganan berupa pemasangan oksigen, infus, dan pemasangan orofaringel airway untuk membebaskan jalan nafasnya. Itu kata Kombes Michael Irwan. Kemudian Barada Andika dirujuk ke rumah sakit Casan Busuri Ternate dan dilakukan penanganan oleh dokter spesialis. Jadi udah ditangani orang yang lebih ahli di bidangnya. Setelah mendapat penanganan dan perawatan, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur dinyatakan meninggal dengan dugaan pendarahan otak. Ini musibah yang mungkin tak bisa dihindari. Ya, sudah diperiksa kesehatan, semuanya lengkap, sehat, siap. Ya, namanya musibah, kita nggak tahu. Let's go. Masuk komentar dari komentator pertama dari Salam Korsa. Wah, yang periksa kesehatan bagaimana ceritanya? Tapi kembali lagi sih, nyawa manusia dan rencana Tuhan kita nggak ada yang tahu. Betul, Salam Korsa. Ya walaupun udah diperiksa kesehatan segala macam, kalau yang namanya takdir, ya kita nggak bisa tahu. Komentator kedua dari pemilik akun Philips. Headstroke itu apa sih? Polisi yang fit badannya dan olahraga terus ternyata bisa kena ya. Apalagi yang kaum rebahan. Ya. Oke. Next. Berita kedua. Berita kedua pekan ini, yang populer pekan ini, soal Videotron Anies Baswedan. Tak sampai 24 jam, Videotron Anies Bubble diturunkan. Nah, Anies menanggapi kabar Videotron yang menampilkan dirinya itu yang nggak boleh tayang. Diketahui Videotron itu dipasang oleh pendukungnya yang tergabung dalam @AnisBubble dan @AllPeoProject. Di Jakarta, Videotron dipasang di sekitar Sudirman. Di Bekasi, berada di depan Grand Metropolitan Bekasi. Menanggapi Videotron yang diturunkan ini, Anies mengatakan seharusnya proses pemilihan presiden menghargai siapapun termasuk yang berkampanye dengan cara yang baik sesuai aturan. Apa kata Anies? Ketika ada pasang Videotron, ya dihormati, kan bagian dari demokrasi, kata Anies. Menurut dia, ujian komitmen demokrasi salah satunya adalah menghargai pendapat yang berbeda, menghargai pilihan yang berbeda, menghargai cara kampanye yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati, kata Anies, maka otomatis tidak siap berdemokrasi. Sementara itu, @allPeoProject
menyebutkan bahwa LED Ads yang telah dijadwalkan tayang selama 1 minggu dari 15 sampai 21 Januari 2024 di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Emang apa sih nggak boleh? Apa keterangan ininya? Saat ini kami sedang mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait. Humanis tidak perlu khawatir dan mohon dukungannya untuk menyertai kami dalam memaksimalkan proyek serta memberikan update secara berkala. Videotron itu merupakan bentuk dukungan dari pendukung Anies yang tergabung dalam komunitas tadi. Jadi isinya berisi gambar bergerak dari Anies yang telah disunting ala idol Korea, bintang-bintang Korea. Mereka juga meletakkan sejumlah kutipan Anies dengan menggunakan bahasa Inggris. Kreatif ya sebenarnya. Tapi kenapa diturunkan? Ya nggak usah buruk sangka dulu, mungkin pasti ada penyebabnya, Apa komentar dari Sobat Negeriku? Komentar pertama dari pemilik akun Dusta Nestapa. Kaya juga ya pendukung Anies Baswedan. Wah, ini udah masuk soal dana ini. Kaya juga ya pendukung Anies Baswedan bisa pasang videotron di lokasi yang ramai. Pasang videotron satu di harga 300 sampai dengan 500 juta loh. Ini komentarnya Dusta Nestapa ya. Kalau emang bener satu videotron harganya di kisaran 300 sampai 500 juta, ya untuk ukuran beberapa kalangan mungkin besar, tapi untuk satu tujuan yang ya jelas goalnya ya mungkin ini nggak seberapa. Ini namanya pemilu, pilpres, berkampanye pasti dengan berbagai cara kan. Masuk komentar kedua dari pemilik akun Gary. Ada yang nggak suka Anies jadi terkenal. Ya elah, takut banget tersaingi popularitasnya. Ya. Siapa yang nggak suka Anies terkenal? Sobat Negeriku, ini dia berita paling populer di jpnn.com yang kami sajikan di reaction kali ini. Ini dari Bali. Pemuda Buleleng diduga dihabisi geng motor di Badung, Bali. Aksi geng motor di Bali kian brutal. Ya memang sebelumnya ada kejadian juga. Kali ini seorang pemuda asal Kampung Baru, Singaraja, Buleleng, Adi Krismawan, ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Raya Sempidi, Dalung. Tepatnya di wilayah Banjar Umagunung, Kelurahan Sempidi, Badung, Selasa 16 Januari dini hari. Adi menjadi korban kebrutalan diduga sekelompok pemuda anggota geng motor. Adi meninggal dengan luka tusuk di dada kanan, lecet di lutut kiri, dan telinga kanan. Ini ada kesaksian dari Saifullah kepada polisi. Jadi menurut Saifullah, sebelum insiden dia melihat segerombolan anak muda melintas di sebelah warung miliknya yang ada di TKP. Jumlah gerombolan itu sekitar diperkirakan 12 orang mengendarai 7 sepeda motor dan berpakaian hitam. Mereka datang dari arah timur dengan kecepatan tinggi. Ini kata Saifullah. Namun sesampai di simpang Kuanji, di sebuah persimpangan, mereka berpencar.
Nah, kemudian beberapa saksi menyadari di dekat warungnya itu terjadi keributan antara Adi korban dengan pelaku. Warga yang berdatangan akhirnya menyadari ada korban tewas karena darah sudah berceceran. Ya, kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada kepolisian. Setelah olah TKP, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada di Kapau. Ada keterangan dari pihak kepolisian. Kasih Humas Polres Badung, Ibtu Ketut Sudana mengatakan kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan beberapa barang bukti dari TKP. Ya, ini masih dalam tahap penyelidikan. Sadis. Yuk, masuk komentar. Komentator pertama, Fahrani. Ngeri-ngeri sedap. Mohon geng motor jangan sampai merusak kedamaian di Bali. Komentator kedua, ini yang terakhir, dari Denny Putra. Makin-makin daripada berantem mending kalian usut bule-bule yang beli banyak properti di Bali. Jangan sampai lengah orang luar yang kuasai Bali saat kalian sibuk berantem sendiri. Wah, ini pesan cukup menyentuh, menohok. Ya, daripada berantem sesama gitu kan, mending kampungnya dijaga. Itu mungkin sederhananya. Sobat Negeriku, itu 5 berita paling populer pekan ini yang kami sajikan dalam reaction cpnn.com. Jangan lupa ya, like, comment, and share semua berita kami di cpnn.com. Terima kasih buat Ejer yang masih setia mendukung kami berproduksi. Buat lo yang suka camping, mendaki gunung, hiking, cobalah produk-produk Ejer. Akhir kata, gua Ade, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.